Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Zeng 2 atau Double World tahun 2020-an. Oke lah, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. 中州大地，南照北燕，连年血战，民不聊生。 Pada suatu masa di daratan Cina terdapat dua kerajaan, yaitu Zhou di wilayah selatan dan Yan di wilayah utara. Kedua negara tersebut berkonflik selama bertahun-tahun. Mereka sama kuatnya sehingga mereka sepakat untuk berdamai. Namun perjanjian damai antara mereka hanya sampai 10 tahun saja. Di saat Kaisar baru Yan naik tahta, dia terus mengerahkan pasukannya untuk mengincar wilayah Zhou. Di suatu pagi, utusan wilayah Yan yang datang ke wilayah Zhou dengan membawa sesembahan berupa butiran emas murni. Mereka merendah di hadapan Kaisar Yan. Tapi tiba-tiba dengan siap sang panglima melindungi kaisar, dan ternyata emas yang dibawa utusan Yan sangat beracun, yang dimana bisa membakar sesuatu yang mengenainya. Utusan Yan lalu mencoba menyerang Kaisar Zhou dengan peralatan seadanya. Dengan sigap, sang panglima Zhou membalas serangan mereka, yang membuat salah satu utusan Yan modiar. Sementara itu, utusan Yan yang cewek mencoba kabur, tapi semua orang membiarkannya karena ternyata ada penjaga khusus, yaitu seekor singa Gombyo yang sangat ganas banget Wan. Setelah kejadian itu, guru besar di kerajaan Zhou meminta izin untuk memulai lagi ujian bela diri untuk memilih calon prajurit terkuat. Karena tindakan kerajaan Yan barusan sudah merupakan sebuah tantangan perang. Guru besar lalu mengirim orang pemberi pesan kepada 8 klan di daerah Zhou. Dan inilah Double World. Di sebuah kampung, orang-orang tengah antri mengambil air di sebuah sumber. Beberapa waktu setelahnya, penjaga bilang jika air sudah habis, mereka bisa kembali di keesokan pagi untuk mengambil kembali. Namun Wan, ada seorang yang badung masuk ke sumber air untuk mencuri benda tersebut. Dia lalu ketahuan oleh para penjaga dan langsung kabur dengan lincahnya. Ternyata anak badung ini sudah sering mencuri air di sumber air tersebut. Di saat tengah lompat di sebuah dek, ternyata tempat tersebut sangat reot. Kayu-kayu bergerak dan akan menimpa seorang bocil di bawahnya. Melihat akan terjadi sesuatu yang gawat, seorang om-om lantas OTW menyelamatkan bocil tersebut. Kemudian setelah lama dikejar, akhirnya bocah badung tersebut bisa tertangkap. Bersama dengan itu Wan, tibalah elang memberi pesan ke desa mereka. Pak Lurah lalu mengambil pesan tersebut dan membunyikan kentongan pos kamling agar semua warga desa berkumpul. Pak Lurah lalu mengabarkan bahwa kontes bela diri akan segera dimulai di kota Phoenix. Nah, para kontestan harus segera berkumpul sebelum bulan purnama tiba. Pak Lurah lalu tanya siapa yang mau ikut. Karena semua diam, si bocah badung yang bernama Dong Yilong atau kita sebut saja Dudung lalu menawarkan diri. Mendengar hal itu, semua warga di desa pun tertawa. Dudung punya cita-cita. Jika suatu saat nanti dia jadi marsekal besar, maka dia akan memasang bendera klannya, yaitu klan King Yuan di kerajaan. Nah, karena ada yang tanya keuntungan apa saja yang didapat ketika ikut kontes bela diri ini, Pak Lurah pun menjelaskan bahwa keuntungan utamanya adalah akan mendapat apa yang mereka inginkan. Mendengar hal itu, om-om yang tadi menyelamatkan bocil langsung maju untuk menawarkan diri. Akhirnya, Pak Kades memilih 3 orang, yaitu Dudung, si om-om, dan penjaga yang menawan Dudung. Sebelum berangkat, Dudung memberi penghormatan ke batu nisan ibunya.
Pak Gades cerita jika ibunya Dudung berjuang keras melahirkannya, meskipun ibu Dudung sedang terluka karena kabur ke perbatasan. Ibu Dudung tersenyum lalu meninggoy sebelum menjawab pertanyaan siapa bapak Dudung yang sebenarnya. Pak Lurah lalu ngasih senjata kepada si Om, di mana 10 tahun silam sepulang dari perang, si Om pingsan dengan genggaman benda tersebut erat-erat. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat dari desa dengan berjalan kaki. Di saat melewati sebuah gurun, mereka yang sedang ngobrol-ngobrol tak sengaja ketemu kalajengking raksasa. Dan tiba-tiba muncul satu lagi dari balik pasir dan menyerang si Om. Ternyata kungfu si Om sangat luar biasa. Dia bisa mengimbangi serangan kalajengking dan menyelamatkan Dudung. Kalajengking raksasa menyelinap di bawah pasirwan. Mereka tiba-tiba menyerang dengan mengejutkan lawannya dan serangan mereka pun sangat-sangat cepat. Beruntung si Om sangat menguasai pertarungan dan bisa memotong satu capit salah satu kalajengking. Si Om lalu mengambil sebagian capit untuk bekal di perjalanan. Singkong cerita, mereka OTW ke kota Phoenix tanpa salah satu teman mereka karena telah meninggoy. Saat malam tiba, keduanya lalu istirahat sambil memakan bekal. Si Om ngingetin Dudung agar jangan makan terlalu banyak. Nanti semisal ada penyerangan tiba-tiba, Dudung gak bakal kuat lari. Dudung pun mengerti. Dia lalu tanya ke Om siapa nama sebenarnya si Om. Kok orang desa memanggilnya pembelot? Si Om lalu menunjukkan tombak patahnya yang bertuliskan Chu. Dia menjelaskan kalau dia berjuang bukan untuk desa King Yuan yang warganya selalu mengolok-oloknya. Akan tetapi untuk seseorang pemilik tombak patah tersebut. Ceritanya mereka dahulu berperang bersama, di mana marsekal utama yang dipimpin pasukan Zhao adalah kakak si Om, bernama Chu Cheng. Di tempat yang mereka duduk itu dahulu adalah medan perang, di mana pasukan Chu di bawah pimpinan Chu Cheng berhasil membuat pasukan Yan kabur. Chu Cheng lalu berusaha menghabisi seorang jenderal Yan. Namun pada akhirnya semuanya modiar dan tinggallah si Om seorang. Dudung heran kok bisa sekuat itu pasukan Yan. Si Om kembali cerita jika yang menghabisi semuanya bukan pasukan Yan, namun guru besar Guan dari Zhao. Menurut cerita para prajurit yang sedang berjuang bersama Om, si guru besar Guan sudah lama takut dengan pasukan Chu. Maka dari itu, guru besar Guan tak mengirim bantuan, sehingga mereka semua meninggoy. Dan tinggallah si Om yang diselamatkan kakaknya. Sementara itu, guru besar Guan tengah didatangi seseorang yang ternyata dari kerajaan Yan. Dia menekan Gubes Guan yang selama ini pura-pura jadi Gubes di Zhao, yang juga selama ini gak bermanfaat banget menurut orang ini. Gubes Guan pun membeberkan rencananya, yaitu menahan keluarga kerajaan di pavilion di saat kontes bela diri dimulai, untuk nantinya dia habisi. Di siang harinya, si Om dan Dudung yang sedang OTW ke kerajaan Zhao dikejutkan dengan sebuah panah. Ternyata ada seorang cewek maco yang tengah memacu kudanya. Cewek itu mencuri totem klan Kadal, yang lalu dia dikejar-kejar oleh si pemiliknya. Tak berapa lama, klan Kadal kembali ke arah yang berbeda. Dan ternyata semua orang berlari pontang-panting tak terkecuali si Om dan Dudung. Mereka dengan cepat mengamankan diri dan menutupi wajah mereka. Secara tak sengaja, si cewek maco tertarik kudanya yang ketakutan akan badai pasir. Sementara itu, Dudung melihat salah satu klan Kadal gurun yang terbang kena badai dan lalu menolongnya disusul dengan si Om. Mereka bertahan sekuat tenaga dari amukan badai pasir sampai sempaknya Dudung sobek. Apesnya mereka maut juga tersapu badai. Selepas badai mereda, si Om mencari keberadaan Dudung yang entah di mana. Alhamdulillah, ternyata Dudung juga selamat dari badai barusan. Karena telah menyelamatkan ketua klan Kadal, mereka dikasih hadiah seekor kudawan. Klan Kadal lalu say dadah kepada Dudung untuk berjumpa kembali di kota Phoenix. Si Dudung lalu menyusul si Om yang lalu mengenalkan dirinya dengan nama Chuhun. Sesamanya di gerbang kota Phoenix, Dudung melihat ada pemandangan mengerikan.
Kata Om Hun, mereka adalah pencuri dari Yan Utara. Sesamanya di dalam ada banyak orang dikurung seperti seorang tahanan perang. Beberapa waktu setelahnya, para peserta kontes bela diri istirahat di warung. Si cewek maco yang sedang mesan makan kembali bertemu dengan klan kadal untuk menagih kerugian yang ditimbulkan akibat keisingan si cewek maco. Namun si cewek maco menjawab dengan ini, Wan. Meskipun dengan pedang yang gede banget, si cewek maco bisa mengimbangi para pendekar klan kadal. Hingga sampailah pada meja seorang pendekar yang kemudian dia mengutil totem klan milik cewek maco. Namun tiba-tiba terdengar woro-woro jika guru besar telah tiba. Semua pendekar menunduk hormat kecuali Om Hun. Melihat Gubes Guan jalan, dia jadi murka. Namun Dudung mencoba mengamankan suasana dengan mengikat Om Hun. Gubes Guan lalu memberi ceramah jika para kesatria nggak boleh mundur dari kontes bela diri mulai sekarang. Kalau ada yang mundur, bakal disikat sama si Gubes. Gubes lalu bilang jika waktunya besok lusa di siang hari. Dia pun lalu cabut setelah memberi ceramah barusan. Di keesokan pagi di pos singgah, Dudung, Om Hun dan yang lain melihat budak Yan Utara sedang diadu. Dan yang berhasil hidup akan dijual. Dudung yang melihat kebrutalan tersebut tak sanggup lagi dan mau cabut. Tapi Om Hun mengingatkan, jika Dudung ingin jadi marsekal, dia harus tega. Karena di medan perang sangat-sangat jauh lebih brutal dari sekarang. Salah satu budak tadi bernama Bibinu lalu bisa menghabisi salah satu orang Yan. Si juragan Buddha lalu ngasih makan Bibinu kayak ngasih makan ayam. Dudung lalu membersihkan makanan itu untuk Bibinu. Bibinu pun makan bakpaunya dengan lahap. Namun kemudian dia tertegun melihat lambang Chu pada tombak Om Chuhun. Si cewek maco kemudian tambolan cewek maco barusan membuat Om Hun mengangkat tangannya sebagai tanda dia mau beli budak tersebut. Setelah bebas, Bibinu lalu mengikuti Om Hun dan Dudung pergi. Di tengah jalan mereka ketemu sama si cewek maco. Cewek maco ingin jadi bagian dari mereka karena dia nggak punya totem klan untuk ikut kontes bela diri. Itulah mengapa kemarin dia jadi tukang ngutil totem. Akhirnya mereka pun pergi bersama dan diketahuilah nama si cewek ini adalah Jinggang. Pada tengah malam buta, Bibinu sedang bersuci dan memotong rambutnya. Setelah melakukan ritualnya, Bibinu lalu pergi menemui Om Hun. Sedangkan Om Hun tiba-tiba merasakan aura membunuh. Dan dia pun menghampiri asal aura itu dan kemudian Bibinu mengaku bahwa tombak tersebutlah yang telah menghabisi ayahnya. Dahulu di medan perang, Bibinu melihat dengan mata kepalanya bahwa ayahnya dihabisi oleh tombak tersebut. Om Hun pun menyanggupi akan menebus dosanya setelah menghabisi Gubes Guan. Akhirnya, hari di mana kontes bela diri antar klan pun dimulai. Babak pertama, 3 klan yang mencapai tempat pemanggilan di mana Gubes berada bisa masuk ke babak berikutnya. Para peserta lalu diikat dan dirantai dalam satu tim. Setelah gong dibunyikan, mereka langsung OTW dan saling serang. Mereka bertarung di atas jebakan duri tajam. Dan yang tak bisa mengendalikan tubuhnya akan seperti ini, Wan. Tes berikutnya juga cukup sulit. Mereka diputar di atas arena yang mana putaran tersebut merubah situasi. Yang awalnya di depan jadi di belakang. Bola-bola besi menggelinding tak peraturan, membuat semuanya harus berhati-hati. Dan ada juga yang apes karena bola besi tak sempat mereka hindari. Klan pertama yang sampai di luar arena dengan selamat adalah klan Zisuan yang diwakili para cewek-cewek. Sementara itu, Dudung yang melihat seseorang terjepit tergerak untuk menyelamatkan orang lagi. Di posisi kedua ditempati oleh klan King Yuan dari desa si Dudung. Sementara di arena, cowok-cowok gondrong sedang bingung karena salah satu temannya kejepit kakinya. Karena nggak mau kalah, si ketua lalu memotong kaki temannya untuk bisa menang dan menyerang tim lain untuk memperlambat jalan mereka. Mereka pun akhirnya masuk ke posisi ketiga.
Di saat acara pemberian penghargaan, Om Hun serta Bibi Nu yang ada di seberang bersiap untuk menghabisi Gubes Guan. Namun Dudung kasihan sama Jinggang yang gak tahu apapun nanti bakalan keseret. Beruntungnya Om Hun berhasil meredam amarahnya dan gak jadi menghabisi Gubes Guan. Mereka pun istirahat lalu makan di warung. Jinggang iseng mengambil sisir patah warisan ibu Dudung. Dudung mencoba mengambil kembali dan cerita jika itu adalah milik ibunya. Jinggang pun mengembalikan benda tersebut sambil curhat bahwa enak dikasih warisan ibu. Jingga di saat lahir nama pun tak dikasih ibunya. Sementara itu melihat Bibi Nu sedang kelaparan, Om Hun lalu menawarinya makan. Tak disangka tiba-tiba akan tetapi serangan mereka tak bisa melukai Om Hun. Sedangkan Dudung dan Jinggang yang melihat hal itu langsung bergegas membantu Om Hun. Mereka bisa menghentikan pergerakan musuh, namun tetapi di malam harinya, Om Hun menceritakan kemungkinan-kemungkinan dalam kejadian tadi, di mana Gubes Guan adalah dalang dibalik semuanya untuk menghabisi Om Hun. Karena tahu Om Hun adalah klan Chu. Klan Auman Harimau tadi juga dihabisi karena mereka gagal menghabisi Om Hun. Om Hun lalu menyuruh Dudung membawa Jinggang, sementara dia akan menyerang Gubes Guan. Akan tetapi Dudung mau ikut, begitu juga dengan Jinggang. Jinggang memberi saran, jika bisa masuk ke final kontes tersebut, maka mereka bisa lebih dekat dengan Gubes dan bisa bersaksi atas kesalahan yang Gubes lakukan. Setelah itu, Jinggang merasa lapar. Dudung pun lalu OTW mengutil makanan yang ada. Di saat itu, dia ketemu Bibi Nu lalu bertanya, mengapa Bibi Nu nggak pulang ke Yan Utara? Bibi Nu nggak jawab tapi langsung nawari Amer ke Dudung. Keduanya lalu ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Dan Bibi Nu memutuskan ingin melakukan sesuatu kayak Dudung, yaitu mencegah seseorang kehilangan nyawanya. Bibi Nu lalu membebaskan semua budak Yan Utara yang tertangkap. Tapi dia ketahuan si pedagang budak. Mereka lalu bertarung dan dengan mudah Bibi Nu memenangkan pergelutan tersebut. Setelah itu, Bibi Nu bingung dan galau mau ngapain, sementara rumahnya jauh di negara Hian. Di keesokan harinya, babak kedua pun dimulai. Acaranya adalah mengambil telur Raja Buas di sebuah sarang yang dipenuhi dengan darah. Om Hun lalu menjelaskan apa itu Raja Buas. Dia ini monster peliharaan yang ditujukan untuk perang dan dilengkapi dengan zirat sebagai pertanda keseramannya. Para peserta pun masuk untuk mengambil benda tersebut. Di dalam, Jingga tak sengaja akan mengambil bunga beracun dan Om Hun menyelamatkannya, sehingga racun bunga tersebut mengenai Om Hun. Setelah aman, Om Hun ngasih tahu penawarnya yaitu sebuah lumut yang hidup di kegelapan yang warnanya hijau. Kemungkinan lumut tersebut juga hidup di gua tersebut. Karena racun alami pasti ada penawar alaminya di dekat tempat racunnya. Dudung dan Jinggang lalu OTW mencari penawar racun bunga tadi. Di sisi lain, klan cewek sedang melewati padang tanaman. Dan ternyata tanaman tersebut bisa bergerak dan menyerang. Sementara itu, klan cowok gondrong juga melewati tempat tersebut dan sampailah mereka ke dalam tempat telur Raja Buas. Setelah mengambilnya, mereka pun cabut. Namun apesnya, salah satu Om Gondrong tertangkap tanaman yang bisa bergerak. Dudung dan Jinggang yang sampai di tempat yang sama lalu mencoba menolongnya. Namun sayangnya, si Om Gondrong sudah tertarik ke dalam semak berbahaya. Di sisi lain, Om Gondrong satunya yang dikejar-kejar Jinggang tengah bertatap langsung dengan si Raja Buas. Telur si Raja Buas lalu terlempar dan dibawa lari oleh Jinggang. Di saat sembunyi, Jinggang melempar telur tersebut ke Dudung. Dudung pun lari sambil dikejar-kejar Raja Buas. Dalam pelarian itu, Dudung dan Jinggang mencoba menghindari serangan Raja Buas dengan bergantung pada lubang atas gua. Di saat itu, mereka melihat lumut jingga yang ternyata hidup di tanduk Raja Buas. Setelah mengambilnya, mereka pun lari menuju Om Hun dan juga dari kejaran Raja Buas. Beruntungnya, serangan Raja Buas terakhir malah nyantol di gua yang sempit, sehingga dia tak bisa bergerak. Mereka lalu memberikan jamur jingga kepada Om Hun dan seketika racunnya pun mereda.
Mereka kemudian mendengar raungan Raja Buas yang terjepit tak bisa bergerak. Dudung lalu berencana menyelamatkan Raja Buas karena dia bisa metong terjepit di sana. Dudung mengaitkan pengait ke tanduk buatan Raja Buas dan menariknya. Dia lalu dibantu oleh Jinggang dan Om Hun yang menakuti Raja Buas dengan api. Usaha mereka membuahkan hasil. Si Raja Buas bebas dan mengaum gahar. Setelah itu, Dudung meminta telur Raja Buas kepada Om Hun untuk berjanji di depan Raja Buas bahwa dia akan mengembalikan telur itu seusai kontes bela diri berakhir. Untungnya Raja Buas bisa diajak ngomong karena dia merasa tertolong oleh tindakan Dudung dan kawan-kawan. 我一定会把你的孩子归还给你。 Seusai kejadian itu, mereka memeluk Om Hun di luar. Seakan tak percaya Om Hun yang sedang seperti bapak mereka itu berhasil selamat. Sementara mereka OTW kembali, ada sesosok ibu-ibu berjubah yang mengamati Dudung. Bahkan sebelum itu, ibu-ibu itu pernah beberapa kali mengamati Dudung. Sesamanya di tempat kontes, klan King Yuan dinyatakan masuk ke final sebagai pemenang. Gubes Guan lalu memberitahu jika sudah tak ada lagi lawan bagi mereka untuk menjadi pemenang. Maka dari itu, ujian selanjutnya adalah melawan teman sendiri sampai koit. Akan tetapi, Gubes Guan cuma bilang sesiapa yang masih hidup di antara mereka bertiga, itulah pemenangnya. Dalam perdebatan tentang siapa yang seharusnya menjadi pemenangnya, tiba-tiba muncul ibu-ibu berjubah yang tadi. Dia mengaku kenal dengan orang tua Dudung, dan mereka akan menemukan jawabannya di suatu tempat yang sudah Dudung tahu, yaitu hutan mistik. Mereka lalu pergi ke sana dan sampailah pada hutan tumbuhan yang sekejap lalu berubah menjadi padang batu. Batu-batu itu lalu terbang memutar dan lalu keluar suara kakaknya Om Hun. Hal yang sama juga terjadi kepada Dudung, di mana ada suara yang memanggil Dudung, di mana ternyata Dudung merupakan anak dari mantan Raja Yan Utara. Mendengar hal itu, Dudung dan Om Hun jadi saling pandang. Ibu-ibu berjubah lalu menjelaskan jika Dudung punya sifat yang mirip dengan ayahnya, yang sangat penyayang. Dan karena Dudung anaknya raja, dia berhak untuk mendapatkan warisan Yan Utara. Karena Dudung tak percaya, ibu-ibu berjubah lalu menyuruh Dudung untuk melumuri tangan kirinya dengan darah, yang mana nantinya akan keluar tanda keluarganya. Mendengar hal itu, Om Hun pun langsung ngambil tindakan. Setelah Dudung ngasih tangannya dengan darahnya, muncullah totem Yan Utara berwarna emas. 我所言非虚。要我来吗？ Dudung pernah melihat totem yang serupa tapi tak sama, yaitu sebuah tato di lengan orang Yan saat di gerbang kerajaan. Namun totem emas menandakan bahwa Dudung dari keturunan bangsawan. Setelah itu, hutan mistik pun lenyap. Om Hun yang mengetahui hal itu pun lalu pergi meninggalkan Dudung. Jinggang yang mencoba menghentikan Om Hun pun lalu disuruh pergi sama Om Hun. Sementara itu, menurut ibu-ibu berjubah, ini adalah waktunya Dudung sebagai anak terpilih untuk segera bergerak memenuhi takdirnya. Jika sampai rencana Gubes Guan terlaksana, maka Zhao Selatan akan jadi neraka. Sebelum itu terjadi, Dudung harus kembali ke Yan Utara untuk mengambil tahtanya kembali. Lalu Dudung harus menghentikan perang. Akan tetapi, Dudung masih berat hati meninggalkan para sahabatnya. Sementara itu, Om Hun ketemu Bibinu di tengah jalan. Bibinu bilang jika dia mengurung diri dalam kandang budak setelah dibebaskan oleh Om Hun dan kawan-kawan. Menurut Bibinu, itu karena kebenciannya selama ini terhadap Zhao Selatan. Dia lalu sadar saat melihat kenang-kenangan dari Jinggang. Karena itu, Bibinu mencari Om Hun untuk menyadarkannya melalui kenang-kenangan dari Jinggang. Setelah itu, Bibinu pun pamit mau pulang. Mendengar pitutur Bibinu, Om Hun pun akhirnya sadar dan pergi mencari Jinggang. Apes nyawan, Jinggang tak sengaja ketemu dengan Gubes Guan bersama komplotannya, yang lalu bertindak untuk menghabisi Jinggang. Meskipun dikeroyok, Jinggang tak mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi, di saat melawan Gubes Guan, serangan Jinggang dapat ditangkis dan malah pedangnya bisa direbut. Jinggang pun teriak-teriak kesakitan dikeroyok banyak orang. Yang hal itu didengar oleh Om Hun. Seketika itu juga, tensi Om Hun naik dan langsung saja
Melihat keganasan Om Hun, Gubes Guan lalu melemahkan Om Hun dengan melukai Jinggang. Tak sampai di situ, Gubes Guan mulai menyiksa Jinggang dengan mencabut rambutnya. Melihat hal itu, hati Om Hun tak kesampaian jika Jinggang harus tersiksa lagi. Dia pun melempar tombak Chu sebagai tanda menyerah. Tapi sebelum Jinggang dibebaskan, Gubes Guan malah bertindak lebih kejam. Gubes Guan kemudian mengatur rencana untuk mengeksekusi Chu Hun dengan memfitnahnya. Gubes juga akan menyulut sebuah kerusuhan agar dia bisa pulang ke Yan Utara. Di sisi lain, Dudung yang tengah mencari teman-temannya tak sengaja tersandung tombak Chu. Dia lalu menemukan Jinggang yang tengah tergeletak lemas. Dudung pun lalu memangku Jinggang yang mana Jinggang masih bisa sadar dan cerita apa yang sebenarnya terjadi. Jinggang lalu meminta permintaan terakhir jika dirinya lapar. Di saat akan mengambilkan makanan, Jinggang lalu pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian Jinggang, Dudung mengambil senjata Jinggang dan Om Hun lalu pergi ke pos singgah. Di sana dia menemui klan Gondrong dan memberitahu jika Gubes Guan mencoba ngibulin 8 klan dengan mentato wajah mereka. Akan tetapi kata klan Gondrong itu bukan urusannya lagi. Coba saja lapor ke Yang Mulia, siapa tahu bisa. Sementara itu Gubes Guan sedang melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar Zhao Selatan jika Chu Hun adalah seorang pengkhianat. Di saat Chu Hun akan dieksekusi, tiba-tiba ada laporan jika Dudung dari klan King Yuan datang mau melaporkan sesuatu. Dudung dengan nekat mendatangi sang kaisar dan bilang dia ingin berduel dengan seorang pengkhianat di dalam klannya. Gubes Guan pun agak gimana gitu mendengar tantangan Dudung kepada Chu Hun. Dudung menjelaskan jika dia juga kandidat utama Marsekal lapangan Zhao Selatan, di mana sistem kompetisi tersebut Guan lah yang membuatnya. Mendengar hal itu, penonton di podium eksekusi pun lalu menyoraki agar mereka berdua bertarung. Di dalam arena, Dudung mencoba menyadarkan Om Hun untuk tidak menyerah. Sambil terdiam, dia teringat kata-kata Bibinu dan Jinggang. Akhirnya, Om Hun pun beraksi. Di saat pertarungan dimulai, Gubes Guan lalu memberi aba-aba prajurit Yan Utara untuk segera memulai kekacauan. Kekacauan terjadi di seluruh penjuru kota. Gubes Guan pun melancarkan aksi keduanya untuk memasukkan Kaisar Zhao ke dalam paviliun. Setelah masuk, Gubes Guan pun menutup pintu utama agar raja dan yang lain tak bisa kabur. Sementara itu, Om Hun sedang melawan singa hitamnya si Gubes Guan. Sedangkan Dudung melawan tangan kanannya Gubes, yang akhirnya dia mengenali tanda di lengan kiri Dudung. Om Hun yang kesulitan melawan singa tersebut lalu dibantu oleh Bibinu. Bibinu membuat mata singa hitam buta sebagian. Akan tetapi, Bibinu terluka akibat gigitan ganas si singa. Klan Kadal lalu muncul untuk membantu Om Chu Hun. Karena serangan tersebut, singa hitam milik Gubes Guan modiar. Sayangnya, dalam peristiwa itu Bibinu juga meninggoy karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu, Gubes Guan menekan tombol rahasia yang dimana muncullah minyak fosfor yang digunakan untuk membakar tempat tersebut. Gubes Guan mencoba kabur dengan para layang, namun si Dudung bisa mengejarnya. Sementara itu di paviliun Raja Zhao, Om Hun dan Om Gondrong mencoba menyelamatkan sang raja sebelum dia gosong jadi sate. Mereka terus mencoba membuka pintu paviliun yang terkunci. Sedangkan paviliun tersebut akan ambruk yang disebabkan oleh amukan api. Beruntungnya pintu bisa terbuka sebelum sang Raja Zhao matang sempurna. Sementara itu di atas, Dudung berhasil melubangi para layang Gubes Guan sehingga mereka bisa mendarat. Setelah Gubes mendarat, Om Hun berlari kencang menuju si Gubes dan langsung mengajarnya nggak pakai permisi. Dan dengan ganasnya, si Gubes dibikin sate.
Setelah peristiwa itu, Om Hun diangkat sebagai marsekal lapangan Zhao Selatan. Namun dia meminta Jinggang diberi gelar Anumerta karena telah berjuang keras. Sementara itu, Dudung punya permintaan kepada Raja Zhao, ingin mengembalikan telur Raja Buas. Beberapa bulan pun berlalu sejak saat itu. Patung Jinggang terpajang di areal kerajaan. Sebagai tanda dia adalah seorang pahlawan. Dan akhirnya Om Hun dan Dudung menyekar ke makamnya Jinggang. Setelah itu mereka juga berpisah. Dudung akan kembali ke asalnya, yaitu Yan Utara. 我想先去北燕。再见了。我俩必有一战。 The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah si Dudung dan Om Hun sama-sama kehilangan cewek. Makanya Wan, udah itu aja. Seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, burung bubut peliharanya si Papa. Maman mau cabut dan sampai jumpa.